Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Husain. Semoga sahabatku dalam bahagia ceria selalu sehat, penuh kemudahan, limpahan karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sahabat kisahku yang berbahagia, pada perjumpaan kita kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah inspiratif yang heroik, yaitu kisah perjalanan hidup. Kisah ini dimulai dari Hashim bin Abdul Manaf, seorang tokoh terkemuka dari suku Quraisy yang memegang peranan penting dalam sejarah Makkah dan menjadi salah satu leluhur Nabi Muhammad SAW. Mari kita telusuri kisahnya hingga generasi Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad. Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf adalah kakek buyut Nabi Muhammad SAW dan salah satu orang paling berpengaruh dalam suku Quraisy. Nama aslinya adalah Amr, namun ia dikenal sebagai Hashim, yang berarti pemecah roti, karena kemurahan hatinya dalam memberikan makanan kepada para peziarah Makkah. Ia juga yang pertama kali memulai tradisi memberi makan dan minum kepada para tamu yang datang ke Ka'bah. Hashim sangat dihormati oleh orang Quraisy karena kedermawanannya. Sebagai pedagang sukses, Hashim mempelopori rute dagang antara Makkah, Yaman, dan Syam, sekarang Suriah dan sekitarnya. Ini menjadi cikal bakal berkembangnya ekonomi Quraisy dan Makkah sebagai pusat perdagangan di Jazirah Arab. Suatu ketika, saat berdagang ke Yatsrib, Madinah, Hashim menikahi seorang wanita dari Bani Najjar bernama Salma binti Amr. Dari pernikahan ini, lahirlah Abdul Muthalib, yang akan menjadi tokoh penting selanjutnya. Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib, yang nama aslinya adalah Syaibah, lahir di Madinah. Setelah ayahnya, Hashim, meninggal dalam perjalanan dagang di Gaza, Palestina, Abdul Muthalib dibesarkan di Madinah oleh ibunya. Paman Abdul Muthalib, Muthalib bin Abdul Manaf, kemudian datang ke Madinah dan membawanya kembali ke Makkah. Karena disangka budak Muthalib, ia dikenal dengan nama Abdul Muthalib, yang artinya budaknya Muthalib. Abdul Muthalib dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Ia mewarisi tanggung jawab mengurus Ka'bah dan memberikan makan serta minum kepada para peziarah. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam hidupnya adalah penggalian kembali sumur Zam-Zam, yang sebelumnya tertimbun dan terlupakan selama berabad-abad. Dengan petunjuk mimpi, Abdul Muthalib berhasil menemukan lokasi sumur tersebut dan menggali airnya. Sumur Zam-Zam menjadi sumber air penting bagi Makkah hingga sekarang. Selain itu, Abdul Muthalib juga terlibat dalam peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, seorang gubernur dari Yaman. Abrahah berniat menghancurkan Ka'bah, namun Allah mengirimkan burung-burung ababil yang melempari pasukan tersebut dengan batu-batu dari neraka. Peristiwa ini dikenal sebagai Tahun Gajah, yang juga menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Di antara anak-anaknya yang paling terkenal adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad, serta Abu Talib, Hamzah, dan Abbas. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai seorang pemuda yang tampan dan disukai banyak orang. Abdullah adalah anak yang sangat dicintai Abdul Muthalib, meskipun ia pernah hampir dikorbankan oleh ayahnya karena sebuah nazar. Ceritanya bermula ketika Abdul Muthalib bernazar untuk mengorbankan salah satu anaknya jika Allah memberinya 10 anak laki-laki.
Setelah ia memiliki 10 anak, Abdul Muthalib merasa wajib menepati nazarnya. Setelah diundi, Abdullah lah yang terpilih untuk dikorbankan. Namun, setelah berkonsultasi dengan para pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib akhirnya menggantikan Abdullah dengan 100 ekor unta sebagai tebusan. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari suku Quraisy. Tak lama setelah pernikahannya, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Namun, dalam perjalanan pulang, ia jatuh sakit dan meninggal di Yatsrib, Madinah, pada usia yang relatif muda, sekitar 25 tahun. Saat Abdullah meninggal, Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir sebagai yatim piatu, tanpa pernah bertemu ayahnya. Keturunan yang mulia. Dari pernikahan Abdullah dan Aminah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak menjadi rasul terakhir, yakni Muhammad bin Abdullah, yang dikenal sebagai Nabi Muhammad SAW. Melalui garis keturunan ini, kita melihat bagaimana keluarga besar Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam sejarah Makkah, terutama dalam hal pengurusan Ka'bah, perdagangan, dan pembelaan terhadap nilai-nilai kebaikan. Itulah kisah Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Muthalib, dan Abdullah bin Abdul Muthalib, leluhur Nabi Muhammad SAW, yang meletakkan dasar-dasar penting bagi perjalanan spiritual dan sejarah yang akan datang. Sahabat inspirasiku yang berbahagia, kita lanjutkan dan simak kisah kelanjutannya berikut ini. Tentu, mari kita eksplorasi lebih mendalam perjalanan hidup keluarga agung dari Hashim bin Abdul Manaf, hingga lahirnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Setiap peristiwa dalam kehidupan mereka menyimpan kisah yang syarat makna, bukan hanya bagi keturunan Nabi Muhammad, tetapi juga bagi sejarah Islam dan masyarakat Makkah. Hashim bin Abdul Manaf, pemimpin visioner. Hashim bin Abdul Manaf, yang juga dikenal sebagai Amr, bukan hanya sekedar seorang pedagang biasa. Ia lahir dalam keluarga yang memegang status tinggi di suku Quraisy, salah satu suku yang paling dihormati di Makkah. Ayahnya, Abdul Manaf bin Qusay, juga merupakan pemimpin penting, mewariskan kepemimpinan kepada putranya yang kelak akan meneruskan tradisi besar keluarganya. Hashim dikenal sebagai orang yang penuh dengan inisiatif, terutama dalam mengelola jalur perdagangan Makkah. Dia menyadari bahwa Makkah, sebagai kota suci, menjadi tempat tujuan peziarah dari seluruh Arab, dan ini membuka peluang bagi perdagangan besar-besaran. Untuk memastikan stabilitas perdagangan ini, Hashim menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan suku di wilayah yang ia lalui, termasuk Kaisar Bizantium di Syam dan Raja Yaman. Lebih dari sekedar ahli strategi, Hashim juga dikenal karena keramahannya. Selama musim haji, Hashim bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para peziarah. Dikisahkan bahwa dia memecah roti, itulah sebabnya dia dipanggil Hashim, dan mencampurnya dengan daging serta air Zam-Zam, lalu membagikannya kepada orang-orang yang berziarah ke Ka'bah. Inisiatif ini semakin memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang dihormati. Namun, tidak hanya di Makkah, Hashim juga memiliki pengaruh di tempat lain. Dalam sebuah perjalanannya ke Madinah, saat itu dikenal sebagai Yatsrib, ia menikahi Salma binti Am, keluarga dan komunitas yang kuat. Perkawinan strategis antara Hashim dan Salma dari Madinah mempererat hubungan antara dua kota besar. Hubungan kekeluargaan ini menjadi landasan kuat bagi keberhasilan Nabi Muhammad kelak dalam menyatukan Makkah dan Madinah serta menyebarkan ajaran Islam. 7.
Nilai sabar dalam menghadapi ujian. Kehidupan Abdullah bin Abdul Muthalib yang singkat tetapi penuh makna mengajarkan bahwa kesabaran dan penerimaan terhadap takdir Allah adalah penting. Meskipun meninggal sebelum melihat putranya lahir, Abdullah meninggalkan warisan yang begitu besar, yaitu keturunan yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. 8. Rahmat dari keterbatasan. Dari semua kesulitan yang dialami oleh keluarga ini, lahir seorang nabi yang akan mengubah arah sejarah manusia. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap ujian, ada rahmat yang tidak bisa kita lihat pada awalnya. Kehidupan Nabi Muhammad, yang dimulai dengan ketiadaan ayahnya, menunjukkan bahwa Allah seringkali menguji hambanya sebelum memberikan anugerah besar. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki iman yang kuat, visi jangka panjang, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan. Mereka juga mengingatkan kita bahwa ujian dan tantangan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita pada kebijaksanaan dan kemuliaan. Sahabatku, demikian kisah perjalanan sejarah Bani Hashim ini, saya sajikan semoga bermanfaat menambah wawasan cakrawala literasi pandangan dan sikap hidup kita di dalam kehidupan ini, serta kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Atas segala kekurangannya saya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala perhatian dukungan sahabatku pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dan ikuti kisah-kisah selanjutnya dari saya dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.